Halo Sobat Interest, kembali lagi pada seri video ET&T atau Edukasi Transaksi Non-Tunai. Pada sesi kali ini akan dibahas materi mengenai CMS. Nah, apa yang dimaksud dengan Cash Management System atau CMS ya? Sebelum mengetahui apa itu CMS, kita lihat bersama-sama terlebih dahulu dasar hukum pelaksanaan CMS. Pertama, PMK nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja, pengelola anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Pada peraturan pertama ini disebutkan sarana pembayaran atau pendebitan rekening bendahara pengeluaran berubah. Pada awalnya hanya melalui cek atau biliet giro menjadi internet banking, kartu debit, dan cek biliet giro. Kemudian yang kedua, PMK nomor 182/PMK.05/2017 tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara atau lembaga. Pada peraturan kedua ini disebutkan pada lampiran modul pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara atau lembaga pada bagian perjanjian kerjasama dengan bank umum disebutkan bank akan memberikan fasilitas cash management system CMS atau internet banking atau fasilitas layanan perbankan lainnya yang telah diakui dan diakomodir dalam ketentuan perbendaharaan kepada KPA atau Kepala Satuan Kerja atau pimpinan BLU dan bendahara. Peraturan yang terakhir yang ketiga, PMK nomor 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara atau lembaga. Pada peraturan ketiga ini disebutkan Bank Umum sebagai mitra pengelola rekening pengeluaran harus memenuhi persyaratan pengelolaan rekening pengeluaran, terlebih mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal yang mampu memenuhi fasilitas pengelolaan rekening pengeluaran seperti menyediakan CMS yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. Setelah mengetahui ketiga dasar pelaksanaan CMS, mari kita bahas apa sih itu CMS. Jadi, CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time. CMS ini seperti internet banking milik entitas atau perusahaan loh, Sobat Interest. CMS juga merupakan fitur yang wajib disediakan oleh bank dari pembukaan virtual account pengeluaran. Implementasi CMS ini sejalan dengan rekomendasi BPK agar pemerintah terus mendorong penggunaan transaksi cashless pada Satker sebagai upaya memitigasi resiko penyimpangan pengelolaan kas. CMS juga merupakan bagian dari program Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang diinisiasi pada 2014 serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang kebijakannya keluar pada 2018. Selanjutnya Sobat Interest, berikut manfaat penggunaan CMS. Pertama, monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke bank. Kedua, mencetak rekening koran. Pengguna dapat dengan mudah mengunduh dan mencetak rekening koran pada menu yang telah tersedia pada CMS Banking. Kemudian yang ketiga, transfer dana atau pembayaran ke rekening penerima, di mana transfer dapat dilakukan secara real time baik secara satuan maupun massal. Yang keempat, penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G3. Hal ini tentu memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran atau pelunasan pajak secara online dengan modul MPN G3. Yang terakhir, yang kelima, pembayaran langganan daya dan jasa. Pembayaran daya seperti air, listrik, telepon, dan jasa seperti BPJS dapat dilakukan secara online dan tepat waktu, bekerja sama dengan bank mitra tentunya. Setelah mengetahui dasar hukum,
pengertian dan manfaat dari CMS, pasti banyak sobat interest yang bertanya-tanya, bagaimana sih alur aktivasi CMS itu? Untuk alur aktivasi CMS secara umum dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, mengisi dan menandatangani formulir permohonan layanan pada bank yang dapat diperoleh di kantor cabang bank terdekat. Kemudian yang kedua, membaca dan memahami syarat dan ketentuan CMS. Syarat dan ketentuan CMS berbeda-beda pada tiap bank ya sobat interest. Yang ketiga, Satker memiliki rekening VA pengeluaran di bank berkenaan. Yang keempat, menyerahkan surat kuasa dari kuasa pengguna anggaran atau kepala instansi kepada perwakilan atau pihak sah apabila penandatanganan formulir permohonan layanan CMS dikuasakan. Kemudian, CMS akan diaktifasi oleh pihak bank dan Satker dapat mulai melakukan akses situs CMS bank berkenaan dengan memasukkan corporate ID, user ID, dan passcode yang diperoleh Satker melalui email masing-masing user yang telah didaftarkan. Nah, untuk mengetahui penggunaan teknis CMS, sobat interest dapat mengunjungi link di bawah ini pada bit.ly/petunjuk-CMS. Untuk mengetahui ketentuan lebih lanjut, sobat interest dapat mengunjungi link bit.ly/e-tnt seperti yang tertera pada layar. Pada link tersebut akan disajikan dashboard yang berisi ketentuan-ketentuan lain yang sangat berkaitan dengan transaksi non-tunai, utamanya CMS dan KKP. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Pak Jaka. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.